Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Fariska dari Prodi D3 Kebidanan semester 3. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang masalah nyeri dan dokumentasi. Outline materinya, yang pertama ada masalah nyeri, yang kedua faktor nyeri, yang ketiga manajemen nyeri, dan yang terakhir pengkajian nyeri. Nyeri merupakan sensasi ketidaknyamanan yang sering dikeluhkan ibu postpartum. Nyeri dapat dirasakan pada berbagai macam tingkatan, mulai dari nyeri akut dan kronis. Hal tersebut menimbulkan ketidaknyamanan pada ibu, sehingga ibu diharapkan dapat mengatasi gangguan tersebut dengan memberikan kenyamanan tersendiri. Masalah nyeri selama masa postpartum tidak hanya pada nyeri itu sendiri, tetapi juga mengenai efeknya pada hubungan ibu dengan orang yang dekat dengannya. Pada ibu postpartum yang mengalami rasa nyeri, ini bisa mendukung terjadinya stres yang menyebabkan meningkatnya keletihan. Ini menurut Mender 2004. Nyeri postpartum juga bisa disebabkan oleh adanya robekan jalan lahir baik secara spontan maupun disengaja. Klarifikasi nyeri ini ada dua. Yang pertama akut. Nyeri akut adalah nyeri yang terjadi dalam waktu atau durasi dari 1 detik sampai dengan kurang dari 6 bulan, yang pada umumnya terjadi cedera, penyakit akut, atau pada pembedahan dengan awitan yang cepat, tingkat keparahan yang bervariasi. Yang kedua, nyeri kronis. Nyeri kronis adalah nyeri yang terjadi dalam waktu lebih dari 6 bulan, di mana umumnya timbul tidak teratur, intermiten, atau bahkan persisten. Faktor yang mempengaruhi nyeri ini menurut Juda 2012. Yang pertama ada usia. Yang pertama usia anak, yang mana anak itu belum bisa mengungkapkan nyeri, sehingga peran tenaga medis yang mana harus mengkaji respon nyeri pada anak. Sedangkan pada orang dewasa, kadang ini melaporkan nyeri jika suatu patologis dan mengalami kerusakan fungsi. Sedangkan pada lansia cenderung menahan nyeri yang alaminya karena menganggap bahwa nyeri itu merupakan sesuatu yang harus dialami, dan mereka itu takut kalau mengalami penyakit berat dan meninggal jika nyeri itu diperiksakan. B. Paritas, yang ini mempengaruhi persepsi terhadap nyeri persalinan karena primipara, yang mana mereka mempunyai proses persalinan yang sangat lama dan lebih melelahkan dengan multipara. Hal ini disebabkan karena serviks pada multipara klien ini memerlukan tenaga yang lebih besar untuk mengalami peregangan karena pengaruh intensitas kontraksi lebih besar selama kala satu persalinan, sehingga pada ibu primipara ini menunjukkan peningkatan kecemasan dan keraguan untuk mengantisipasi rasa nyeri selama persalinan. Yang ketiga, jenis kelamin. Dalam buku Tamsuri 2020 menganggap laki-laki dan wanita tidak boleh berbeda secara signifikan dalam respon nyeri, justru lebih dipengaruhi oleh faktor budaya. Contohnya, jika seorang laki-laki itu tidak pantas kalau laki-laki itu mengeluh nyeri, sedangkan pada wanita itu boleh mengeluh nyeri. Yang keempat ada budaya, yang mana orang budaya dari budayanya sebagaimana seharusnya mereka berespon terhadap nyeri. Misalnya seperti suatu daerah menganut kepercayaan bahwa nyeri adalah akibat yang harus diterima karena mereka melakukan kesalahan, jadi mereka tidak mengeluh jika ada nyeri. Yang terakhir, perhatian. Tingkat seorang klien ini memfokuskan perhatiannya pada nyeri yang dapat mempengaruhi perhatian persepsi nyeri. Ini menurut Gill pada Tamsuri 2007, perhatian yang meningkat dihubungkan dengan nyeri yang meningkat, sedangkan upaya distraksi ini dihubungkan dengan respon nyeri yang menurun. Teknik relaksasi ini guided imagery merupakan teknik untuk mengatasi nyeri. Gangguan nyeri ini ada yang pertama faktor pains atau kram perut. Penyebabnya terjadi kontraksi secara terus-menerus pada uterus yang mana terjadi pada multipara.
Anjurannya seperti mengosongkan kandung kemih. Yang kedua, tidur tengkurap dengan bantal di bawah perut apabila terjadi analgesik atau nyeri. Yang kedua, nyeri perineum, yang mana luka pada perineum biasanya ringan dan kadang bisa terjadi luka yang luas dan berbahaya. Ibu nifas mengalami keluhan nyeri pada perineum akibat luka jahitan, peradangan bengkak, dan lecet, yang mana vagina mengakibatkan nyeri. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diberikan bebat perineum atau kempitan, yang mana untuk mengurangi rasa nyeri dan bengkak sehingga ibu nifas dapat melakukan mobilisasi dini secara normal. Bebat perineum tersendiri atau kempitan itu adalah balutan pada perineum yang diberikan setelah menggunakan pembalut dan celana dalam mengurangi nyeri dan pembengkakan. Manfaatnya itu yang pertama mengurangi nyeri, yang kedua mengurangi bengkak, yang ketiga mengurangi ketegangan jaringan luka, dan yang terakhir mengurangi bagian otot yang terluka supaya itu menyatu kembali. Yang ketiga, payudara bengkak. Pembengkakan payudara terjadi karena ASI tidak disusui dengan adekuat, sehingga ASI terkumpul pada sistem duktus yang mengakibatkan terjadinya pembengkakan. Payudara bengkak ini sering terjadi pada hari ketiga atau keempat sesudah ibu melahirkan. Statis pada pembuluh darah dan limfa akan mengakibatkan meningkatnya tekanan intraduktal yang akan mempengaruhi berbagai segmen pada payudara, sehingga tekanan seluruh payudara meningkat dan akibatnya payudara sering terasa penuh, tegang, serta nyeri. Kemudian diikuti penurunan produksi ASI dan penurunan refleks Legdon. Menurut Bahyatun, penelaksanaan pembengkakan payudara adalah sebagai berikut. Yang pertama, meses payudara dan ASI diperas dengan tangan sebelum menyusui. Yang kedua, kompres dengan menggunakan air dingin untuk mengurangi statis pembuluh darah vena, dan rasa nyeri dapat dilakukan secara bergantian dengan mengkompres air hangat untuk melancarkan pembuluh darah dan payudara. Yang ketiga, menyusui lebih sering dan lebih lama untuk memperlancarkan ASI. Manajemen ASI itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, farmakologis. Menangani nyeri yang dialami secara farmakologis ini menyangkut pasien melalui intervensi farmakologis dilakukan dengan kolaborasi, yaitu dokter atau pemberi pelayanan lainnya pada pasien. Obat-obat yang dapat mengurangi nyeri antara lain golongan opioid atau narkotika, non-opioid atau NSAIDs, atau non-steroid anti-inflasi drug, yang analgesik dan obat anestesi. Ini menurut Tamsuri 2007. Yang kedua, nomsarfamologis. Yang pertama, meses kulit memberikan efektif penurunan kecemasan dan ketegangan otot. Rangsangan meses ini dipercaya dapat merangsang serabut berdiameter besar sehingga mampu memblok atau menurunkan impuls nyeri. Yang kedua, stimulus klotalateral adalah stimulus pada daerah kulit di sisi yang berlawanan dan daerah terjadinya nyeri. Teknik ini dapat berupa garukan pada daerah yang berlawanan jika terjadi gatal, menggosok jika terjadi kram. Yang ketiga, TENS. Teknik ini menggunakan satu unit peralatan yang dijalankan dengan elektroda yang dipasang pada kulit untuk menghasilkan sensasi kesemutan, getaran, atau mendengung pada area kulit. Yang keempat, distraksi. Teknik distraksi dapat mengatasi nyeri jika seseorang menerima input sensorik yang berlebihan dan dapat menyebabkan terhambatnya impuls nyeri ke otak. Yang kelima, otot rangka dapat dipercaya pada penurunan nyeri dan merelaksasikan ketegangan otot yang mendukung rasa nyeri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa relaksasi efektif dapat menurunkan nyeri pasca operasi. Yang terakhir, pengkajian nyeri, yang mana dalam pengkajian nyeri ini ada beberapa skala yang digunakan untuk mengkaji. Yang pertama, VAS atau Visual Analog Scale. Skala ini dapat diketahui dengan kata-kata
pada keadaan yang ekstrim, yaitu tidak nyeri atau nyeri-nyeri atau nyeri senyeri-nyerinya. Yang kedua, Verbal Numerical Rating Scale atau FNRS. Skala ini memiliki nilai numeris dan hubungan antara berbagai tingkat nyeri. Skala nyeri ini terdiri dari garis 0 sampai 10 cm yang mana telah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan daerah yang paling nyeri, kemudian diberi skalanya. Yang ketiga, McGill Pains Questionnaire atau MPQ. Skala ini kombinasinya antara verbal dan nilai numerik yang melekat dan gambaran tubuh. Instrumen ini mengubah pengenalan sifat yang multidimensional pengalaman nyeri dengan menentukan intensitas, kualitas, dan durasi seseorang. Cara mengkaji nyeri dengan skala intensitas nyeri yaitu ibu berhak memilih 12 kata-kata numerik yang ditentukan oleh peneliti dan dinilai berdasarkan nilai terendah skor 0 dan nilai tertinggi skor 3 dan dinilai berdasarkan tingkatan nyeri yaitu skor 1-6 untuk nyeri ringan, jumlah skor 7-12 untuk nyeri sedang, dan skor 13-18 untuk nyeri berat. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.